Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah mengklik channel kami ini, King Zoka The Golden Water Imperium. Konten kali ini berisi tentang bagaimana cara menyilang tanaman keladi. Mau tahu? Simak terus video berikut. Bagaimanakah menurut Anda tampilan dari kaladium jenis ini? Tentunya sangat cantik, bukan? Kaladium ini, atau kita lebih mengenalnya dengan keladi, adalah dari jenis hybrid, yaitu hasil perkawinan silang antara sedua atau beberapa jenis keladi dengan karakteristik tertentu, sehingga dihasilkan anakan dengan karakteristik yang berbeda dengan kedua atau beberapa induknya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar cara mengawin silangkan keladi ini sehingga dihasilkan anakan yang cantik berbeda karakteristiknya dengan kedua induknya. Untuk mengawin silangkan keladi, tentunya kita harus mempunyai dua indukan keladi yang berbeda karakteristiknya. Di sini saya memakai keladi jenis Pink Love dan keladi jenis Wild White sebagai indukannya. Dan tentunya keduanya harus dalam masa berbunga yang sama. Langkah selanjutnya adalah mencari timing yang pas, yaitu bunga keladi yang digunakan sebagai pejantan harus sudah ada serbuk sarinya. Sedangkan bunga keladi yang digunakan sebagai betina harus belum mekar atau belum terdapat serbuk sari pada tangkai sarinya. Kita juga harus memastikan putik pada bunga betina sudah benar-benar matang dengan ciri-cirinya sudah menggembung penuh, tetapi yang atas ini belum mekar. Bunga keladi termasuk dalam kategori bunga sempurna, yaitu terdapat kelamin jantan dan kelamin betina dalam satu bunga, sehingga mudah untuk dikawin silangkan. Prinsip crossbreeding atau kawin silang adalah mengambil serbuk sari dari bunga jantan untuk dioleskan pada putik bunga betina. Langkah selanjutnya, kita siapkan alatnya. Kita siapkan gunting atau alat potong lainnya. Kemudian siapkan juga cotton bud sebagai alat untuk pengolesnya. Berikut caranya. Pertama, kita buka pelindung dari putiknya. Kita gunting saja cover pelindung ini dengan hati-hati. Di sini, gunting sifatnya opsional. Kita bisa pakai pisau, cutter, ataupun cuma pakai jari. Intinya, bagaimana kita bisa membuka cover dari putik ini dengan mudah. Ketika menggunting, usahakan jangan sampai mengenai putiknya, karena luka pada putik dapat menyebabkan kegagalan dalam proses penyerbukan, karena putik menjadi busuk. Kita gunting pelan-pelan saja. Nah, kulit putik ini kita buang saja. Putiknya cantik, ke dalam kondisi prima, sangat bagus ini. Hampir dipastikan persilangannya pasti berhasil. Pada permukaan putik ini terdapat cairan lengket seperti ini. Fungsinya untuk melekatkan serbuk sari agar menempel pada putik.
Langkah selanjutnya, kita ambil serbuk sari dari bunga yang dijadikan sebagai pejantan memakai cotton bud. Cotton bud sifatnya juga opsional. Kita bisa memakai kuas yang lembut atau bahkan cuma memakai jari kita. Apabila serbuk sarinya banyak, apalagi kalau dari jenis keladi yang bagus dan langka, kita bisa menyimpannya untuk digunakan lagi dalam penyerbukan atau perkawinan silang lainnya. Setelah serbuk sari kita ambil, kemudian oleskan secara perlahan pada putik sampai merata. Ketika mengoles, usahakan jangan terlalu menekan putik karena dikhawatirkan bakal biji pada putik pecah yang menyebabkan gagalnya perkawinan silang kita ini. Jika dirasa belum cukup, kita ambil lagi untuk dioleskan pada putik sampai semua bagiannya terkena serbuk sarinya. Oles tipis-tipis saja, yang penting merata dan tercover serbuk sari semua. Setelah kita rasa cukup, biarkan putik yang sudah dioles serbuk sari selama beberapa saat. Kemudian taruh di tempat yang sekiranya tidak terkena air hujan langsung, tetapi masih terkena cahaya matahari. Bila diperlukan, misal kita takut silangan kita terkena tempias air hujan, tutup menggunakan plastik tanpa diikat bagian bawahnya. Selain melindungi dari air hujan, plastik juga berfungsi untuk melindungi atau untuk berjaga-jaga agar silangan kita tidak terkena serbuk sari dari bunga lain. Oke, selesai sudah. Bagaimana cara menyilang keladi kesayangan kita? Berikut contoh putik yang berhasil disilang 4 hari setelah proses penyerbukan. Terlihat bakal biji sudah mulai tumbuh walaupun belum berkembang membesar sepenuhnya. Tangkai serbuk sari juga sudah lepas dari putik. Ini tinggal kita rawat saja sambil menunggu putik berkembang membesar menjadi buah keladi. Kalau ini putik kira-kira 1 minggu setelah penyerbukan. Dan ini contoh putik yang sudah berkembang menjadi buah keladi dengan banyak biji di dalamnya. Ini kira-kira 1 bulan setelah penyerbukan. Tidak lama lagi biji keladi ini sudah bisa dipanen. Pada tahap ini kita harus selalu waspada karena semut sangat menyukai buah keladi. Jangan sampai hasil persilangan kita ini habis dimakan oleh semut. Dan ini contoh penyerbukan yang gagal. Putik menjadi busuk dan berjamur. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.